Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadette Loho dengan NIM 2414201080. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang bayi tabung dan cloning untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah agama dengan dosen pengampu NER Pendeta Stanley Sela STH-MTH. Kita masuk pada sejarah bayi tabung dan cloning. Bayi tabung pertama kali berhasil dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1978 dengan nama Louis Brown di Inggris. Proses bayi tabung melibatkan pembuahan sel telur di luar tubuh manusia atau di laboratorium, menggunakan sperma dari pasangan atau donor. Setelah pembuahan embrio yang terbentuk ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu untuk berkembang. Penemuan ini dipelopori oleh ilmuwan seperti Robert Edwards dan Patrick Stewart yang kemudian meraih penghargaan Nobel di bidang kedokteran pada 2010. Kita masuk pada cloning. Cloning adalah proses menciptakan salinan identik secara genetik, dan organisme atau sel cloning pertama kali sukses dilakukan pada tahun 1996 dengan kelahiran domba bernama Dolly di Skotlandia. Dolly diciptakan dengan teknis somatic cell nuclear transfer atau SCNT yang menggabungkan inti sel tubuh dewasa dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya. Cloning manusia masih menjadi kontroversi dan tindakan legal di banyak negara, meski penelitian dalam bidang ini terus berlanjut. Kita masuk pada pandangan orang Kristen terhadap bayi tabung dan cloning. Pandangan orang Kristen terhadap bayi tabung dan cloning bervariasi, tetapi banyak yang berpandangan bahwa kedua teknologi tersebut memunculkan pertanyaan moral dan etika. Kita masuk pada bayi tabung menurut pandangan orang Kristen. Beberapa orang Kristen menerima bayi tabung sebagai sebuah pilihan medis yang sah, selama prosedurnya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral seperti tidak membiarkan kehidupan manusia yang diciptakan dalam proses tersebut terbuang, misalnya embrio yang tidak digunakan atau diberlakukan. Namun ada juga yang menolak karena khawatir bahwa prosedur ini dapat merendahkan martabat kehidupan manusia, terutama dalam hal manipulasi embrio. Yang kedua, pandangan orang Kristen terhadap cloning. Pandangan Kristen umumnya lebih skeptis atau menantang cloning, terutama cloning manusia, karena dianggap dapat melanggar martabat manusia dan penciptaan hidup yang sejati menurut pandangan iman Kristen. Ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan seperti cloning untuk eksperimen atau komersialisasi dalam tentang identitas serta hak asasi individu yang dihasilkan dari cloning. Secara keseluruhan, banyak gereja Kristen menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kehidupan dan martabat manusia dalam mempertimbangkan teknologi reproduksi dan manipulasi genetik. Demikian video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami tunggu tahun depan.